Bertemu kembali bersama Panatua Saesin di perjalanan cerita Sioyan, masih di makam surgawi. Terima kasih buat kalian, yang sudah stay hadir di channel YouTube Panatua Saesin. Sebelum buat kopi, jangan lupa bosku, kasih like dan subscribe terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, Chapter 1365, mengaktifkan Tato Clan. Mata Xiaoyan membara saat dia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Leluhur, karena Skyfire Tree Mysterious Cheng dibuat oleh Anda seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu, kan?" Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk saat mendengar pertanyaan ini. Dia menghela nafas, "Saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu." Kelopak mata Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini. Hatinya berisi kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa untuk meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu, namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan dapat mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa tidak mungkin dia telah berlatih metode Qi seperti mantra api. Haha, metode Qi yang Anda latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong. Xiao Xuan tersenyum dan berbicara setelah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Saat aku mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, aku menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu bisa dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran, Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu, adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang Anda latih paling cocok untuk 3 perubahan misterius Skyfire. Setelah menelan dan memurnikannya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Xiao Xuan tersenyum sambil melanjutkan. Karena kamu telah mendapatkan versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat Tato Clan sebelum meninggalkan makam surgawi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol singkat dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlangsung sesaat. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Petik 2. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Perubahan misterius 3 misterius Skyfire sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama aura dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Douki panas yang membakar dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan masuk ke pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam nadinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat mengalir di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya, sementara energi misterius dalam tubuh Xiao Yan berputar-putar. Beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar. Segera setelah yang pertama muncul, sepertinya ada garis lain mengikuti dari belakang. Ci, sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan ketika garis ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul perlahan-lahan menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Anda hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah menjalankan Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah menggambar Tato Clan. Meskipun Tato Clan selalu ada di tubuh Anda harus mengaktifkannya. Menggambar Tato Clan akan membutuhkan Douki yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik.
Arus Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas, Anda belum mencapai tahap di mana Anda benar-benar dapat mengontrolnya sesuka hati. Kelelahan hanya karena 3 pukulan ini sudah menakutkan, akankah ada yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Yan tertawa getir. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan doki dalam jumlah besar untuk membentuk pukulan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan, seperti kata pepatah, memulai semuanya itu sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu menggambar 3 pukulan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Anda dan kendalikan doki Anda dengan sempurna. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menggambar 9 pukulan dengan sempurna. Petik 2. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia melemparkan sepasang mata tak berdaya ke Sun Er sementara Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Dia mengembalikan ekspresi yang menyarankan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan sedikit menyesuaikan diri. Selanjutnya, dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Namun, ternyata ini merepotkan. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol doki. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan diberikan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya sedikit lambat, pada akhirnya akan ada hari di mana dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan pahit mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiao Yan akan mengingat Gu Qingyang dan yang lainnya yang berada di luar kuburan. Namun, dia tidak menemukan sedikitpun waktu untuk malas di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan agung. Pada saat ini, banyak garis ungu merah aneh yang muncul karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, pukulan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang memperhatikan bentuk garis ke-8 dari tato klan di alis Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 goresan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang bisa dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiao Yan mulai menggambar tato klan tepat setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk saat melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Xiao Xuan langsung terpana saat melihat baris ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar pukulan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Itu tidak berhenti di sepanjang jalan. Sekilas, itu dipenuhi dengan keindahan alam. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang. Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan. Berdengung, darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat saat tato klan terbentuk. Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Keberhasilan, sukacita melintas di mata Xiao Xuan saat dia mendengar suara senandung pembuluh darah. Mata tertutup rapat Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Ini akhirnya berhasil diaktifkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya telah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius yang tergantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini,
dia tidak perlu lagi mengaktifkan perubahan misterius 3 misterius di masa depan. Hanya dengan pemikiran, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara yang jelas dipancarkan dari tulangnya, menyebabkan dia tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, tetapi kontrolnya atas Doki di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini dia benar-benar bisa dihitung sebagai Douzun di puncak bintang ke-8. Menghitung waktu, 3 tahun juga sudah habis. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dirinya saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali. Battle Through the Heavens Season 6, Chapter 1366, Pelatihan Terakhir. Masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun habis, perjalanan makam surgawi ini akan segera berakhir. Sun Er di samping tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan desahan pelan saat mendengar ini. Dia tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun baru setengah tahun berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih dengan sengit selama 3 tahun. Meskipun pelatihannya pahit dan membosankan, untungnya efeknya bagus secara tak terduga. Xiao Yan baru saja maju ke Douzun bintang 6 setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, dia telah mencapai puncak bintang Douzun 8. Menambahkan banyak teknik dan tato klannya, dia akan mampu melawan bahkan seorang elit bintang 9 Douzun. 3 tahun telah memungkinkan Xiao Yan mengalami transformasi drastis. Haha, sekarang juga waktunya untuk pergi. Waktu, benar-benar cepat. Xiao Xuan di samping juga tertawa. Suaranya mengandung sedikit kesedihan. Makam surgawi mungkin memungkinkan dia untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga membuatnya kesepian tanpa akhir. Dia seperti penjahat yang terperangkap di dunia yang hampa. Leluhur, akankah kamu masih terus eksis dengan cara ini di masa depan? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum bertanya. Xiao Xuan mendesah pelan. Dia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga untuk bertahan hidup dalam bentuk lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita keluar dari sini, kita akan langsung lenyap. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiao Yan terasa sangat mengerikan. Xiao Yan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun, dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Xiao Yan perlahan bertanya. Haha, aku sadar kamu adalah seorang alkemis, beberapa pil obat tingkat tinggi memang bisa menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, saya adalah jiwa yang mati beberapa tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Xiao Xuan tersenyum dan tampak berpikiran terbuka. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, anak kecil, jika kamu merasa tidak enak di hatimu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Dodi. Jika Anda bisa mencapai level itu, Anda mungkin memikirkan cara untuk membantu saya melarikan diri. Namun, tidak ada gunanya saat ini Anda memikirkan tentang alasan mengapa saya menanggung kesepian dan tetap di sini bukanlah karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebagai gantinya, saya berharap bisa menurunkan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Aku tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersamaku. Petik 2. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berputar-putar di dalam hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Bahkan jika Xiao Yan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur, yakinlah, saya pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, saya akan berhasil menembus kelas Douseng saat saya kembali lagi. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas Douseng, dia akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. A, B, C. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiao Yan bergetar. Sekelompok cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini adalah, Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar.
Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan tergantung di klaster cahaya. Aura misterius samar-samar dipancarkan darinya. Ini adalah Ratu Serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai level yang setara dengan kelas Banseng manusia, tetapi saat ini sedang dalam hibernasi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menembus dinding energi dengan mudah, Xiao Xuan tersenyum dan memberitahu mereka. Ratu Serangga kelas Banseng. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika dia tahu bahwa benda ini begitu menakutkan, dia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Pantas saja serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan GG telah membawa Ratu Serangga. Keluar, Sun Er dengan penasaran melirik objek giok dan tertawa. Jika Anda diizinkan untuk mengeluarkan benda ini dan dia terbangun, Ratu Serangga diam-diam akan memasuki tubuh Anda dan diam-diam melahap doki Anda. Kecuali jika seorang elit doseng campur tangan, tidak mungkin menemukannya di dalam tubuhmu, Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin segera muncul di dahi Xiao Yan ketika dia mendengar ini, dia sudah mengalami ini sekali. Meskipun saat ini dia bukan lagi masa lalunya, dia masih tidak ingin menyentuh hal-hal sialan ini. Untung leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dirugikan oleh Ratu Serangga pemakan sialan ini, Xiao Yan berbicara dengan rasa takut yang berlama-lama di dalam hatinya. Haha, Ratu Serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno, Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan saat melihat mata Xiao Yan yang tidak yakin. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam skill pertahanan khusus. Setelah penyempurnaan, itu akan bisa menjadi bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan ekspektasi saya, jika serangga ini digunakan untuk memperbaiki kain kaisar serangga kuno, ia kemungkinan akan mampu menahan serangan oleh elit Banseng tanpa dihancurkan. Oh, mata Xiao Yan berbinar ketika dia mendengar bahwa hal sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan elit Banseng. Tubuhnya sudah memiliki armor kuno naga Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia harus dapat mempertahankan hidup kecilnya bahkan jika dia harus menanggung pukulan dari elit doseng, kan? Anda bisa yakin, serahkan kehalusan hal ini padaku. Aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepadamu sebelum kamu pergi, Xiao Xuan tersenyum dan berkata. Saat ini Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Benda apa? Xiao Yan bertanya dengan sikap kaget. Untuk menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum tipis. Hun Ya dan Hun Li, ya, mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Namun, hanya saja saya tidak tahu kemana mereka bersembunyi saat ini. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hun Ya dan Hun Li, dia akan bisa menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil Wayang Langit. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah beberapa dari mereka. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika keduanya mati di tempat ini, sepertinya tidak akan ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehatku, Xiao Xuan menyeringai sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retakan perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apapun saat dia melangkah ke depan dan memasuki celah spasial. Sun Er mengikuti dari belakang. Xiao Xuan tersenyum saat melihat mereka berdua lenyap ke dalam celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai pelatihan terakhir Xiao Yan sebelum pergi. Kabut energi samar berlama-lama di udara tanah tak berujung ini. Badan energi kadang-kadang akan lewat. Mereka sangat diam, tampak seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas, sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawahnya. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir,
instingnya yang bertahun-tahun membuatnya merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi terfokus untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka diiringi dengan suara dering saat mereka dengan cepat menembus tubuh energi ini. Selanjutnya, sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Badan energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah muda yang mengerikan. Itu mengejutkan Hunya dari saat itu. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Sosok lain muncul segera setelah itu. Wajah yang dipenuhi bekas luka menakutkan menampakkan dirinya sebagai Hunli. Tak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Si brengsek Xiaoyan itu benar-benar beruntung, mata Hunya tampak teduh. Dia melanjutkan dengan suara yang padat, kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token giok spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klanku pasti akan menahan kita. Adapun Xiaoyan, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk menghilangkan paviliun bintang jatuh bersamanya. Petik 2. Hunli perlahan mengangguk. Hasrat membunuh yang kaya memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditundukkan oleh Xiaoyan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana dua orang yang sombong ini menerima hasil ini? Tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Bukankah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, bukankah aku benar? Namun, riak misterius tiba-tiba muncul saat Hunli mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum sementara Hunya dan Hunli tampak murung. Di sini tertulis Douseng, tetapi beberapa paragraf sebelumnya berbicara tentang menerobos ke kelas Doudi sebelum dia dapat melakukan apapun untuk membantu di sini. Benar tetapi dia tidak bisa mengatakan, saya akan menerobos ke kelas Doudi, ketika tidak ada Doudi selama lebih dari 1000 tahun. Begitu. Bisakah kita menambahkan setidaknya kode untuk memberitahu pembaca bahwa dia akan berusaha lebih? Saat ini, rasanya aneh menyebut Doudi dan kemudian hanya mengatakan dia akan datang sebagai Douseng. Battle Through the Heavens Season 6, Chapter 1367, Bunuh. Xiaoyan, ekspresi Hunya dan Hunli perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan. Xiaoyan dengan lembut meregangkan tubuhnya. Dia dan Sun Er digantung di udara. Matanya menatap Duo Hun di bawah dengan cara yang sedikit menggoda saat dia berkata, sudah 2 tahun sejak terakhir kita bertemu. Sepertinya kalian berdua tidak melakukannya dengan baik. Petik 2. Ekspresi Hunya suram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya, tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Dia dengan dingin tertawa, Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, cepat atau lambat kamu akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu kita meninggalkan tempat ini. Petik 2. Karena itu masalahnya, aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Kupikir dengan kekuatan kalian berdua, kamu seharusnya bisa menjadi badan energi bintang 8 kan. Xiaoyan tersenyum tipis. Namun, kata-katanya menyebabkan hawa dingin di tubuh Hunya dan Hunli. Tubuh energi bintang 8 pada dasarnya adalah keberadaan rendah di tingkat ketiga makam surgawi. Jika mereka berdua menjadi eksistensi itu, akan jauh lebih baik mati begitu saja. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Duo Hunya menyipitkan mata. Nada suara mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiaoyan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika ingin melarikan diri. Apakah begitu? Xiaoyan menyeringai dan dengan lembut bertanya-tanya. Hanya kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao yang ditolak, harus bertindak arogan di depan kami? Jika Anda tidak mengandalkan kekuatan wanita, Anda pasti sudah mati berkali-kali. Hunli dengan dingin diejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat.
Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk tampil. Ayo mundur dulu, Hun Ya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiao Yan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan ketidaknyamanan. Dia meraih Hun Li dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Li ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Ya. Dia hanya bisa mengangguk dengan enggan sambil berkata dengan dingin, "Xiao Yan, sebaiknya kau ingat ini. Lain kali kita bertemu pasti akan menjadi saat paviliun bintang jatuh Anda dihancurkan." Petik 2. Hun Li dan Hun Ya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er. Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. "Aku khawatir kau bisa pergi atau tidak, itu tergantung kalian berdua," Xiao Yan menyeringai dan berkomentar lembut saat melihat Hun Ya dan Hun Li mundur. "Serahkan padaku," tubuh Xiao Yan menghilang seperti hantu setelah kata terakhirnya terdengar. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini sudah mencapai puncak bintang Douzun 8. Level semacam ini lebih kuat dari Duo Hun. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini sudah cukup untuk menghadapi keduanya. Kamu meminta untuk mati." Hun Ya dan Hun Li merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Kilatan tajam berkedip di mata Hun Li. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak. Itu dengan kejam menghantam ke ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul saat tinju Hun Li meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih kepalan tangan Hun Li, yang tertutup kabut hitam. Api yang menakutkan keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di tangan Hun Li mengeluarkan suara mendesis saat benar-benar menguap. "Anda telah meningkat sangat sedikit selama 2 tahun ini. Betapa mengecewakan." Petik 2. Tangan Xiao Yan seperti batu. Itu tidak bergerak bahkan sedikit pun bagaimana Hun Li berjuang. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hun Li berubah. Xiao Yan mengguncang lengannya dan dengan aneh melewati tinju Hun Li sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terbentuk dalam waktu lama setelah kontak. Bang! Kekuatan dahsyat itu membuat dada Hun Li bergetar. Setelah mengalami pukulan berat, ekspresi Hun Li menjadi pucat dalam. Sekejap, seteguk darah merah meludah dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. Bintang 8 Douzun, Sok tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat Xiao Yan. Aura yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya telah mencapai bintang ke-8, dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Mulut Hun Ya bergerak-gerak, jantungnya tanpa sadar meraung. Selama 2 tahun yang singkat ini, keduanya gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang, namun Xiao Yan telah melonjak dari bintang 6 Douzun menjadi bintang ke-8. Hun Ya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan besar seperti ini. "Giliran Anda." Mata Xiao Yan tertuju pada Hun Ya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hun Li dengan momentum yang cepat dan kuat. Dia tertawa dengan suara lemah. Hun Ya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Muridnya menjadi jahat saat mereka menatap Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan pergantian segel ini, tatoklan misterius dengan cepat muncul di alisnya. "Meskipun saya tidak menyadari mengapa kekuatan Anda melonjak, Anda masih tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan saya." Kekuatan Hun Ya dengan cepat melonjak dengan munculnya tatoklan. Jeritan roh-roh sengsara yang tajam terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan mungkin telah melonjak ke level saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hun Ya panik. Sebelumnya, Hun Li dirugikan karena ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tatoklannya. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan Hun Li secepat ini. Oleh karena itu, Hun Ya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak mudah bagi Xiao Yan untuk mempertahankannya. Hun Ya tidak berniat untuk tetap tinggal untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meskipun telah memanggil tatoklan.
Masih ada Sun Er yang lebih kuat yang menonton dari samping dengan mengancam. Begitu dia turun tangan, Hun Ya tahu dia pasti akan mati. Dia memanfaatkan peningkatan besar dalam dokinya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas jauh. Hun Li, yakinlah bahwa aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat untuk ini. Hun Ya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Namun, suara Hun Ya baru saja keluar dari mulutnya saat sosoknya yang gesit tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terlihat agak jauh dengan sikap penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang yang jernih berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiaoyan. Melihat kecepatan Xiaoyan, yang tidak bisa dideteksi, hati Hun Ya juga tenggelam, tapi dia tidak ragu-ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan doki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiaoyan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiaoyan saat dia melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur, dia malah mengambil langkah maju. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang dengan cepat membesar itu. Xiaoyan, mati. Hun Ya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Xiaoyan terlalu sombong untuk mengelak. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli Dozun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiaoyan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Hun Ya sangat cepat dan galak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Angin liar dan keras menekan jubah Xiaoyan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal. Doki yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melontarkan pukulan. Bang! Setelah pukulan Hun Ya dilemparkan, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, ini adalah takdir untuk membual menjadi lebih dari yang kamu mampu. Anda harus mengingatnya dengan kuat di kehidupan Anda selanjutnya. Petik 2. Pukulan yang berisi angin yang menakutkan dengan cepat menghantam Xiaoyan. Terlepas dari seberapa cepat Xiaoyan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Karenanya, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hun Ya. Riak samar akhirnya muncul di mata Xiaoyan tua yang hitam pekat. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, tato klan misterius perlahan muncul. Tato klan Xiao Klan. Hati Hun Ya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiaoyan tersenyum ketika dia mempelajari wajah padat di depannya, yang berada di dekatnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan doki yang bergolak tiba-tiba meledak. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara yang sangat keras meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang berkecamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Bebatuan besar yang dilewatinya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Gruk, seteguk penuh darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari mulut Hun Ya saat ia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya melonjak ke matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh tak acuh menatap Hun Ya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya menggeleng saat dia melangkah melalui udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak lagi anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hun Ya perlahan-lahan menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh dengan lembut dikirim ke telinganya. Bersambung. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1367, Bunuh. Xiaoyan. Ekspresi Hun Ya dan Hun Li perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan. Xiaoyan dengan lembut meregangkan tubuhnya. Dia dan Sun Er digantung di udara. Matanya menatap Duo Hun di bawah dengan cara yang sedikit menggoda saat dia berkata, "Sudah 2 tahun sejak terakhir kita bertemu. Sepertinya kalian berdua tidak melakukannya dengan baik." Petik 2. Ekspresi Hun Ya suram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya. Tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Dia dengan dingin tertawa. "Xiaoyan,
kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, cepat atau lambat kamu akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu kita meninggalkan tempat ini. Petik 2. Karena itu masalahnya, aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Kupikir dengan kekuatan kalian berdua, kamu seharusnya bisa menjadi badan energi bintang 8 kan? Xiao Yan tersenyum tipis. Namun, kata-katanya menyebabkan hawa dingin di tubuh Hunya dan Hunli. Tubuh energi bintang 8 pada dasarnya adalah keberadaan rendah di tingkat ketiga makam surgawi. Jika mereka berdua menjadi eksistensi itu, akan jauh lebih baik mati begitu saja. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Duo Hunya menyipitkan mata. Nada suara mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Yan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika ingin melarikan diri. Apakah begitu? Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut bertanya-tanya. Hanya kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao yang ditolak, harus bertindak arogan di depan kami? Jika Anda tidak mengandalkan kekuatan wanita, Anda pasti sudah mati berkali-kali. Hunli dengan dingin diejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat. Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk tampil. Ayo mundur dulu. Hunya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiao Yan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan ketidaknyamanan. Dia meraih Hunli dan berbicara dengan suara yang dalam. Hunli ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hunya. Dia hanya bisa mengangguk dengan enggan sambil berkata dengan dingin, Xiao Yan, sebaiknya kau ingat ini. Lain kali kita bertemu pasti akan menjadi saat paviliun bintang jatuh Anda dihancurkan. Petik 2. Hunli dan Hunya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er. Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Aku khawatir kau bisa pergi atau tidak. Itu tergantung kalian berdua. Xiao Yan menyeringai dan berkomentar lembut saat melihat Hunya dan Hunli mundur. Serahkan padaku. Tubuh Xiao Yan menghilang seperti hantu setelah kata terakhirnya terdengar. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini sudah mencapai puncak bintang Douzun 8. Level semacam ini lebih kuat dari Duo Hun. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini sudah cukup untuk menghadapi keduanya. Kamu meminta untuk mati. Hunya dan Hunli merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Kilatan tajam berkedip di mata Hunli. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak. Itu dengan kejam menghantam ke ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul saat tinju. Hunli meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih kepalan tangan Hunli, yang tertutup kabut hitam. Api yang menakutkan keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di tangan Hunli mengeluarkan suara mendesis saat benar-benar menguap. Anda telah meningkat sangat sedikit selama 2 tahun ini. Betapa mengecewakan. Petik 2. Tangan Xiao Yan seperti batu. Itu tidak bergerak bahkan sedikit pun bagaimana Hunli berjuang. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hunli berubah. Xiao Yan mengguncang lengannya dan dengan aneh melewati tinju Hunli sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terbentuk dalam waktu lama setelah kontak. Bang! Kekuatan dahsyat itu membuat dada Hunli bergetar. Setelah mengalami pukulan berat, ekspresi Hunli menjadi pucat dalam sekejap. Seteguk darah merah meludah dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. Bintang 8 Douzun. Sok tiba-tiba melonjak ke wajah Hunya saat dia melirik Hunli di selokan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat Xiao Yan. Aura yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya telah mencapai bintang ke-8. Dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat darinya.
Bagaimana ini mungkin? Mulut Hunya bergerak-gerak, jantungnya tanpa sadar meraung. Selama 2 tahun yang singkat ini, keduanya gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun Xiaoyan telah melonjak dari bintang 6 Dozun menjadi bintang ke-8. Hunya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan besar seperti ini. Giliran Anda, mata Xiaoyan tertuju pada Hunya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hunli dengan momentum yang cepat dan kuat. Dia tertawa dengan suara lemah. Hunya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiaoyan melihat ke atas. Muridnya menjadi jahat saat mereka menatap Xiaoyan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan pergantian segel ini, tato klan misterius dengan cepat muncul di alisnya. Meskipun saya tidak menyadari mengapa kekuatan Anda melonjak, Anda masih tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan saya. Kekuatan Hunya dengan cepat melonjak dengan munculnya tato klan. Jeritan roh-roh sengsara yang tajam terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiaoyan mungkin telah melonjak ke level saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hunya panik. Sebelumnya, Hunli dirugikan karena ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tato klannya. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan Hunli secepat ini. Oleh karena itu, Hunya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak mudah bagi Xiaoyan untuk mempertahankannya. Hunya tidak berniat untuk tetap tinggal untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiaoyan meskipun telah memanggil tato klan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat yang menonton dari samping dengan mengancam. Begitu dia turun tangan, Hunya tahu dia pasti akan mati. Dia memanfaatkan peningkatan besar dalam dokinya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas jauh. Hunli, yakinlah bahwa aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat untuk ini. Hunya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Namun, suara Hunya baru saja keluar dari mulutnya saat sosoknya yang gesit tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terlihat agak jauh dengan sikap penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang yang jernih berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiaoyan. Melihat kecepatan Xiaoyan, yang tidak bisa dideteksi, hati Hunya juga tenggelam. Tapi dia tidak ragu-ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan doki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiaoyan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiaoyan saat dia melihat Hunya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur, dia malah mengambil langkah maju. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang dengan cepat membesar itu. Xiaoyan, mati. Hunya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Xiaoyan terlalu sombong untuk mengelak. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli Dozun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiaoyan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Hunya sangat cepat dan galak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Angin liar dan keras menekan jubah Xiaoyan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal, doki yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melontarkan pukulan. Bang! Setelah pukulan Hunya dilemparkan, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, ini adalah takdir untuk membual menjadi lebih dari yang kamu mampu. Anda harus mengingatnya dengan kuat di kehidupan Anda selanjutnya. Petik 2. Pukulan yang berisi angin yang menakutkan dengan cepat menghantam Xiaoyan. Terlepas dari seberapa cepat Xiaoyan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Karenanya, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hunya. Riak samar akhirnya muncul di mata Xiaoyan tua yang hitam pekat. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, tato klan misterius perlahan muncul. Tato klan Xiao Klan. Hati Hunya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiaoyan tersenyum ketika dia mempelajari wajah padat di depannya, yang berada di dekatnya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan doki yang bergolak tiba-tiba meledak. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara yang sangat keras meledak seperti guntur.
Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang berkecamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Bebatuan besar yang dilewatinya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Gruk, seteguk penuh darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari mulut Hunya saat ia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya melonjak ke matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh tak acuh menatap Hunya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya menggeleng saat dia melangkah melalui udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak lagi anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hunya perlahan-lahan menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh dengan lembut dikirim ke telinganya. Battle Through the Heavens Season 6 Chapter 1369 Hunlin. Sosok pria dan wanita yang tinggi perlahan melangkah keluar dari ruang kosong di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka terus berdiri di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pakaian mereka menari dengan lembut. Mereka seperti sepasang kekasih abadi. Sun Er, Penatua Tongsuan dan yang lainnya mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Sun Er tidak diragukan lagi. Adalah orang paling penting dalam klan Gu. Jika ada kecelakaan yang menimpanya, mereka akan berakhir dengan kerugian besar yang tidak dapat diisi. Itu Xiao Yan. Ya, aura ini. Mata Penatua Tongsuan berhenti pada Sun Er sebelum tiba-tiba beralih ke pria muda berambut hitam di sampingnya. Setelah itu, matanya sedikit mengeras, dan kejutan muncul di dalamnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura Xiao Yan telah mencapai bintang Douzun 8. Ini berkali-kali lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya meningkat 3 bintang, kecepatan yang menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang selama 3 tahun. Setidaknya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkat pesat, bahkan jika dibandingkan dengan banyak orang yang telah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah, karena makam Xiao Xuan? Penatua Tongsuan sedikit mengerutkan kening. Dia sangat berpengetahuan dan menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang ditinggalkan Xiao Xuan di makam surgawi. Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sambil ditatap oleh banyak pasang mata. Mereka menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah ditutup di dalam aula kuno untuk waktu yang lama, dunia luar tampak sangat indah bagi mereka. Tidak terduga bahkan mayat Hunya dan Hunli dikirim. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti di 2 mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa disadari saat dia bergumam. Haha, saudara Xiao Yan, tidak terduga bahwa kekuatan Anda telah mencapai tahap ini setelah hanya 2 tahun. Huo Xuan memimpin Huo Zi sambil tersenyum. Dia tiba saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Xuan kemudian menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Broter Huo Xuan juga berkembang cukup cepat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Huo Xuan saat ini mencapai puncak bintang Douzun 8. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Huo Xuan tertawa getir. 2 tahun lalu, Xiao Yan hanyalah bintang 6 Douzun sementara dia adalah bintang Douzun 8. Sekarang, Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun sementara dia baru saja maju dari tahap awal bintang 8 Douzun ke posisi dekat puncak bintang 8 Douzun. Jika seseorang membicarakannya, dia sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa tidak mungkin kekuatannya melonjak sebanyak ini jika dia tidak memperoleh warisan Xiao Xuan. Selamat, kelompok Guking yang juga datang saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Huo Xuan. Semuanya tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Guking yang melirik 2 mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum dia tiba-tiba berkomentar. Alis Xiao Yan berkedut saat mendengar ini.
Dia langsung menjawab tanpa meninggalkan jejak. Itu bisa dianggap retribusi. Mendengar jawaban Xiao Yan, Gu Qing yang bisa menebak bahwa masalah kematian Duo Hun kemungkinan besar terkait dengan Xiao Yan, terutama karena kekuatannya telah melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin bisa membunuh Hun Ya dan Hun Li. Masalah ini sepertinya akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini demi kemunculan Hun Ya dan Hun Li, kata Gu Qing yang lembut. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat dua kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping dua mayat es itu beberapa saat kemudian. Hun Ya, Hun Li, petik 2. Kedua kabut hitam itu bergetar. Mereka menjelma menjadi dua lelaki tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Li. Sepertinya mereka disambar petir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya yang telah memasuki makam surgawi benar-benar akan mati. Orang-orang di sekitar juga buru-buru mundur ketika mereka melihat mata mereka memerah. Mereka takut kedua lelaki tua ini tiba-tiba menjadi gila. Mata kedua pria tua berjubah hitam itu memerah, dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba bertukar pandang. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Sebelum Hun Ya dan Hun Li memasuki makam surgawi, mereka sadar bahwa Hun Ya dan Hun Li berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain, Hun Ya dan Hun Li berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka segera menaruh keraguan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan, keduanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Raungan marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit. Xiao Yan menyelipkan matanya yang tenang ketika dia mendengar raungan. Dia bertanya dengan suara lemah, "Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Hidup untuk hidup. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin gelap menembus udara kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dihadapkan pada serangan tiba-tiba pria tua berjubah hitam itu. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan melesat ke bawah sebelum menyerang orang tua itu. Penatua berpakaian hitam itu dengan dingin mendengus saat melihat Xiao Yan membalas. Dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu dengan kejam bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Bang! Api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang kuat memotong rantai. Rantai itu meledak di langit, dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar dan angin bertiup kencang. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia dirugikan dalam pertukaran ini. Orang tua, seseorang seharusnya tidak bertingkah laku tanpa malu-malu. Xiao Yan membuang rantai di tangannya. Matanya sedingin es saat mereka fokus pada sesepuh berpakaian hitam itu. Dia dengan dingin tertawa. Orang tua berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatan lelaki tua itu sekitar bintang Dozun 8. Tetapi dia tidak berharap Xiao Yan mendapatkan keuntungan di tangannya. Hun Lin, ini alam Gu, bukan alam Hunmu. Penatua Tong Xuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xuan Tong, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Orang tua yang dipanggil Hun Lin itu berteriak dengan marah. Xiao Yan, saya pikir Anda harus patuh mengikuti saya kembali ke klan Hun. Jika Anda benar-benar bukan pembunuh Hun Ya dan Hun Li, kami pasti tidak akan mempersulit Anda. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan dingin berteriak. Tidak masuk akal. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa keras saat mendengar ini. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan-tuan, makam surgawi penuh dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan lancar.
Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiaoyan GG adalah pembunuhnya, mohon jangan serang secara acak. Tempat ini adalah setelah semua klan Guku. Mata cantik Sun Er melirik Duo Hunlin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini belum dianggap selesai. Hunya dan Hunli pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Petik 2. Banyak mata di langit mengeluarkan suara swoosh saat mereka beralih ke dua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Kebanyakan dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Karenanya, mata itu secara samar-samar mengandung niat buruk. Hunlin, apa yang Sun Er katakan itu benar. Ekspresi Penatua Tongxuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia memandang Hunli dan Hunya sebelum menangis dengan suara yang dalam. Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Dia tidak diragukan lagi adalah orang paling penting di klan Gu. Jika Hunya dan Hunli benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para tetua. Wajah Duo Hunlin berubah saat mereka melihat Sun Er telah membalikkan keadaan mereka. Mereka tidak menyangka Hunya dan Hunli begitu berani. Mereka berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi. Tetapi jelas mereka tidak boleh mengakui bahwa kelompok Sun Er diserang pada saat ini tidak peduli apapun yang terjadi. Hunli dengan dingin berteriak, kata-kata yang tidak masuk akal. Anda hanya mencoba membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiaoyan, lebih baik kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Hunli di masa depan. Petik 2. Wajah Xiaoyan tenang. Dia dengan lemah menjawab, aku akan mengingat kata-katamu di dalam hatiku. Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiaoyan. Lupakan tentang kehadiran anggota klan Gu. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan dan meraih mayat Hunli dan Hunya. Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar Gu Realm. Ekspresi dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat kedua sosok itu semakin jauh. Matanya menyapu dengan hati-hati ke sekelilingnya. Namun, ia menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil tidak ada. Penemuan ini menyebabkan dia cemberut. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan satu orang menunggunya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Paviliun Bintang Jatuh? Battle Through the Heavens Season 6 Chapter 1370 Mengungkap tangan seseorang. Tubuh Penatua Tongxuan bergerak saat dia melihat tim dua orang Hunlin semakin jauh. Dia muncul di depan Sun Er dan bertanya, Sun Er, kamu baik-baik saja? Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiaoyan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, Penatua Tongxuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang? Mereka pergi 3 bulan setelah Anda memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberitahu Anda untuk segera kembali ke Paviliun Bintang Jatuh begitu Anda keluar. LR Suantong berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghadap Sun Er dan berkata, sepertinya sesuatu telah terjadi. Kali ini, saya tidak akan tinggal lama di klan Gu. Apakah kamu akan pergi bersamaku kali ini? Petik 2. Sun Er ragu sejenak saat mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Penatua Tongxuan di sisinya buru-buru berkata, Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini. Setelah diskusi oleh para sesepuh, Anda tidak boleh meninggalkan alam Gu. Petik 2. Apa yang terjadi? Sun Er mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Penatua Tongxuan ragu-ragu sejenak. Dia melirik Xiaoyan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acuh tak acuh berkata, Penatua Tongxuan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada orang luar di sini. Petik 2. Penatua Tongxuan hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia dengan lembut menjawab, dunia Ling tiba-tiba ditutup.
Ling Realem, menutup. Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er segera berubah. Itu klan Ling. Xiao Yan merenung sejenak saat melihat perubahan ekspresi Sun Er. Dia sampai pada pemahaman. Alam Ling ini kemungkinan besar adalah alam tempat klan Ling, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno, tinggal. Mengapa Ling Realem tiba-tiba tertutup? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Sun Er mengerutkan alisnya saat berbicara. Kami tidak tahu. Kami telah mengirimkan para ahli untuk menyelidiki. Tetapi kami gagal mendapatkan berita sedikit pun. Ruang tempat Ling Realem awalnya berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun. Cara itu seolah-olah alam Ling telah sepenuhnya disembunyikan. Penatua Tongxuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan situasinya. Jelas, masalah yang tidak biasa ini benar-benar membingungkan. Menyegel alam dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali jika mereka menghadapi masalah yang sangat besar. Mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Sun Er bergumam pelan. Saya tidak yakin tentang ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kami, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu, menjadi salah satu dari 8 klan kuno, akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Alis Penatua Tongxuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dia melanjutkan. Kepala klan dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar mengalami malapetaka, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan Gu Realem selama periode waktu ini. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Hal tak terduga semacam ini menyebabkan hati seseorang menjadi sedikit berat. Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat. Kamu harus tetap berada di alam Gu ini. Tempat ini adalah yang paling aman. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan ekspresi muram. Dia tidak terbiasa dengan apa yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa menakutkannya kekuatan mereka. Tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, kemungkinan besar mereka luar biasa. Akan tetap baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak berhubungan dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Penatua Tongxuan di samping menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Kalau begitu, Xiao Yan GG harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Anda menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan ahli sejati." Petik 2. Bersantai. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Haha, teman muda Xiao Yan, tolong tinggallah di alam Gu untuk 1 malam. Klan Gu kami akan mengirimmu dan semua orang keluar dari alam Gu besok." Tongxuan menyeringai saat dia berbicara. Xiao Yan tidak keberatan dengan pengaturan Penatua Tongxuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dia ingin pergi. Oleh karena itu, dia segera mengangguk. Cahaya bulan seperti air yang tersebar turun dari langit dan menutupi pegunungan yang subur dan tenang ini. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggung di depan rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan cerah di langit dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Meski baru setengah tahun berlalu di dunia luar, dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama 3 tahun. 3 tahun kebersamaan ini telah membuatnya terbiasa dengan keberadaannya di sisinya. Namun, dia akan pergi besok. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan GG. Suara lembut-lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan saat dia menghela nafas. Segera, tangan Xiao Yan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan lembut yang hangat dan lembut dengan lembut meraih tangannya. Wajah cantik yang bahkan menyebabkan bulan yang cerah kehilangan daya tariknya muncul di depannya. Senyuman lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di dalam hatinya. "Sun Er, ada masalah yang perlu kubicarakan denganmu tentang."
Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia mencari wajah cantik itu sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dia dengan lembut bertanya, apakah ini masalah yang terkait dengan Kailin? Sun Er dengan jelas merasakan tubuh Xiao Yan sedikit menegang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia mengangkat wajah cantiknya dan melihat yang diharapkan. Wajah tertegun. Kamu tahu tentang itu. Xiao Yan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang berisi kelicikan saat dia berseru kaget. Aku mengkhawatirkanmu dan hanya bisa santai setelah mendapatkan informasi tentangmu. Mengingat statusku di klan Gu, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentangmu kepadaku. Kailin termasuk di antara informasi ini. Sun Er bergumam pelan. Masalah ini. Kehangatan melonjak ke hati Xiao Yan saat dia mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan dua kata sebelum tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kefasihannya yang biasa sepertinya telah hilang hari ini. Dia sadar bahwa orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Gu atau dunia luar. Bisa memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kemungkinan banyak orang akan menganggapnya berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita di depannya. Kecanggungan Xiao Yan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dulu, aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena saya tidak ingin melupakan, pada akhirnya saya harus menanggung, namun, Anda tidak boleh dilepaskan terlalu mudah. Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiao Yan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak beberapa kali saat dia menggigitnya. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Doqi di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut bahwa pembalasan apapun dari Doqi-nya akan merugikan Sun Er. Aku akan melihat apakah kamu masih akan berani menjadi seorang wanita di masa depan. Sun Er hanya melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat wajah cantiknya. Keganasannya tampak luar biasa indah di bawah sinar bulan. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati Sun Er, yang tampak sangat mirip gadis kecil saat ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er, membuatnya kagum. Memem, tubuh cantik Sun Er menegang saat dia tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan. Kemerahan karena malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang terbakar. Itu mencapai ujung telinganya yang halus sebelum berhenti. Sun Er mulai berjuang dengan lembut setelah dia terdiam sejenak. Namun, pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh lengan Xiao Yan. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya merasakan nafsu. Dia membiarkan Xiao Yan dengan ceroboh menangkapnya. Pada saat ini, dewi dari klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dia bisa melelehkan apa saja. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar bulan terang yang tersebar. Keinginan mereka yang kaya bahkan menyebabkan bulan yang cerah diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Hanya setelah cahaya bulan perlahan meredup barulah sepasang kekasih, yang telah saling menempel erat, berpisah. Api keinginan naik di perut bagian bawah Xiao Yan saat dia melihat wajah merah memerah Sun Er, yang sangat mempesona. Matanya memandangi tubuhnya dengan panas yang membara. Tangannya, yang telah memeluk pinggangnya yang halus, perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun, Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya ketika batuk lembut tiba-tiba terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini seperti guntur. Itu menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka telah disetrum. Mata mereka melihat ke arah asal suara itu, hanya untuk menemukan seorang pria parubaya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh dari situ. Wajah itu secara mengejutkan milik kepala klan dari klan Gu, yang merupakan ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah Sun Er yang semula memerah berubah menjadi lebih merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan dia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat Sun Er kabur.
Dia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Bu Yuan dengan rasa malu. Bersambung.